topik yang diangkat pada malam hari ini adalah perbandingan dua kitab suci. Dan seperti biasa, dimulai dari dengan opening statement dari masing-masing pihak. Karena yang mengajukan temanya ini dari pihak Bang Adila ya? Bang Rudi. Rudi. Oh ya Bang Rudi, berarti opening statement dari Bang Rudi dulu. Silakan Bang Rudi, jangan lama-lama ya, 3 menit lah kurang lebih. Silakan. Siap. Terima kasih kepada semua pemirsa yang ada di punyanya Ibu Shivana dan juga tempat saya dan tempat-tempat lainnya. Bahwa tadinya judulnya sih perbandingan PL dan PB. Maka saya bilang itu hanya satu arah. Bagaimana kalau kita buat perbandingan dua kitab suci ya. Jadi malam hari ini kita akan nanti bicara perbandingan dua kitab suci. Kalau dalam ajaran Kristen bahwa jelas penulisan kitab suci itu perintah langsung dari Tuhan ya. Sebentar. Ya. Jadi itu bukan di karang-karang manusia, bukan di apa namanya. Sudah memang perintah ya. Sebentar. Sahabat. Nah, perintah itu apakah terjadi ketika zaman Yesus atau dari zaman dahulu? Itu dari zaman dahulu kawan-kawan ya. Bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di Keluaran 17 ayat 14 itu. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari golongan langit. Jadi semenjak semula memang Tuhan sudah memerintahkan untuk menuliskan ya kawan-kawan ya. Dan ketika itu dituliskan maka adalah pertinggalnya. Nah, bagaimana kemudian jadi harus dikanon? Karena beredarnya banyak kitab suci, sangat mungkin ada kitab-kitab yang dipalsukan juga. Ya, maka dikumpulkanlah semua dan itu ada sudah ribuan tahun masih dapat juga dicari buku-buku tulisan-tulisannya ya. Dan itulah yang dijadikan kitab suci kami. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lebih banyak mengeksplor saja daripada banyak di pembukaan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Amma ba'du. Saya istilahnya mencoba untuk membuat satu diskusi dengan Pak Rudi Yohanes karena memang ada beberapa kebingungan terhadap saya mengenai beberapa konten ya isi dari kitab suci. Awalnya memang judulnya perbandingan perjanjian lama antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena masing-masing pencatat ini dari perjanjian lama dengan perjanjian baru ini berbeda-beda. Sampai pada perjanjian baru itu ada beberapa kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah di sini kan istilahnya transformasinya seperti apa? Itu banyak ada keanehan-keanehan dan keganjilan-keganjilan. Kalau tadi Pak Rudi mengatakan bahwa Injil itu langsung dari Tuhan, tapi kenyataannya ketika beberapa kali perubahan misalnya dari perjanjian lama, perjanjian baru itu banyak yang agak bertolak belakang gitu dengan isi dari kitab-kitab sebelumnya. Nah inilah yang kita coba kupas, kita coba bahas di mana dalam arti kita bukan mencari perdebatan untuk mencari kontradiksinya, kita mencari ibaratnya untuk pengetahuannya aja. Silakan Bang Rudi, saya cukup itu. Oke, gimana moderator? Apa langsung tancap gas tanya jawab bergantian? Halo moderator. Itu Aki Budak nih jadi moderator. Aki, silakan Aki. Iya. Ya, siap. Mungkin sebatas kemampuan, sebatas waktu yang kita miliki aja Pak Rudanes ya. Kita sama-sama paham lah. Masing-masing kita punya keperluan. Mungkin silakan Pak Rudianas atau mungkin Pak Atila untuk bertanya dulu Pak. Mungkin dari Pak berdebat dulu lah. Pak Rudi berdebat dulu. Aja. Ya, ada yang perlu dipertanyakan atau mungkin ada yang perlu diluruskan dengan pernyataan sahabat saya tadi. Silakan Aik. Oke, saudara. Aku dulu ya. Oke, silakan. Ya. Saya sebenarnya apa namanya itu ya?
agak bingung ini mengenai kitab suci umat muslim ya. Karena kalau si Attila bilang tadi kitab suci Kristen direvisi. Kalau saya melihat justru kitab suci dari Allah SWT mengalami revisi, bahkan pergantian nama. Dulu namanya Taurat, setelah itu diganti jadi Zabur, diganti jadi Injil, ya kan? Dan akhirnya disempurnakan jadi Al-Quran. Artinya di sini ada namanya perpindahan atau perubahan, ya, dari yang kitab yang belum sempurna jadi sempurna. Artinya bahwa sejak semula di sini kelihatan bahwa Allah SWT itu bukanlah zat yang sempurna. Karena sekali berfirman tidak sempurna, harus disempurnakan, diganti, dan diganti. Jadi tolong jelaskan kepada saya, apakah fenomena ini memang karena ketidaksempurnaan Allah SWT, ataukah memang bagaimana? Silakan. Oke. Mengenai kitab-kitab sebelumnya dalam arti itu kan hanya masalah pembelajaran. Ini loh, beberapa konten atau isi dari kitab-kitab sebelumnya hampir dikatakan hampir sama isinya mengenai hukum, aturan. Tapi ketika Islam datang, Muhammad mendapatkan wahyu, di situ disempurnakan, misalkan salah satu contoh, dalam hal sunat, mungkin sebelumnya sunat, kalau sunat semuanya sama, tapi ada penyempurnaan dalam syariat sunat ini begini. Masalah haji juga begitu. Artinya proses teknisnya sudah detail di dalam Al-Quran. Nah tadi Rudi ngomong katanya Al-Quran berubah-berubah. Saya agak membantah. Al-Quran ya itu Al-Quran, nggak ada nama Al-Quran yang lain. Kalaupun dalam konten Al-Quran itu ada mengatakan bahwa Taurat, Zabur itu kan istilahnya kitab-kitab sebelumnya. Bukan berarti kita harus mengikuti ajaran atau aturan dari kitab sebelumnya gitu loh. Tapi intinya, substansinya, syariat atau aturannya hampir sama, tapi lebih disempurnakan lagi di dalam Al-Quran. Saya rasa itu aja. Mungkin ada yang lain, silakan tambahkan. Oke. Atau gini aja ya. Nanti saya bertanya 40 menit, habis itu nanti giliranmu bertanya kepada boleh. Lebih enak gitu ya. Oke. Mana timer ada nggak ya? 40 menit. Kapan selesainya tuh? Oke, 20 menit. Tapi gini, saya juga berharap supaya jangan ada satu sinkron dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin saya perlu juga kawan-kawan saya lempar ke kawan-kawan lain gitu kan. Nggak apa-apa kan? Boleh. Oke. Ya kita lihat waktunya ya. Tempatku baru 7 menit 30. Berarti nanti sekitar 25 menit lah ya. Oke. Tapi satu hal lagi tadi kan saya belum, kalau boleh saya tanya balik dong. Nanti. Maksudnya, silakan. 20 menit saya bertanya, dirimu menjawab. Habis itu nanti dirimu 20 menit bertanya terus-menerus, aku menjawab. Kan enak nge-explore-nya ya. Ya, tapi saya kan udah jawab tadi. Ya, saya bertanya lagi. Aku kembangi lagi ya, aku tanya lagi. Tanya lagi. Ya. Tadi Attila mengatakan bahwa salah satu contoh penyempurnaan itu mengenai sunat. Ya, justru saya lihat Al-Quran tidak mengerti apa itu sunat. Jujur saja, tidak ada ayat di dalam Al-Quran mengenai sunat. Yang ada itu adalah di hadis. Al-Quran tidak mengenal sunat. Ya, jadi justru Al-Quran tidak menyempurnakan, malah mundur, menghilangkan sunat itu. Sehingga sunat tidak masuk dalam 5 rukun Islam. Itu fakta. Kalau memang penting sekali sunat itu harus masuk dalam 5 rukun Islam. Tetapi faktanya sunat tidak masuk dalam 5 rukun Islam. Silakan terangkan mengapa hilang sunat dari Al-Quran. Silakan. Halo. Oke. Masalah sunat itu kan masalah syariat. Kalau masalah Al-Quran itu masalah wahyu atau perintah dari Tuhan. Mengenai teknis sunat sendiri memang di hadis gitu loh. Karena hadis sendiri penjabaran dari apa yang menjadi perintah instruksi-instruksi dari Tuhan sendiri gitu loh. Mengenai teknisnya seperti itu. Itu semua dalam hadis gitu loh. Karena ini kan kaitan kepada manusia. Nah, dari Allah sendiri kepada umatnya itu sendiri itu kan
syariat yang sifatnya ini tidak boleh begini, tidak boleh zina, tidak boleh apa. Tapi ketika pelaksanaan sendiri ya itu dari umatnya, dari Rasulullah sendiri bagaimana membuat teknisnya gitu loh. SOP-nya lah gitu. Itu aja sih. Atau Oke. saya tanya lagi, saya tanya. Enggak, nanti dirimu. Saya dulu 20 menit. Ya oke, monggo. Mungkin Ya. enggak gini, ada yang lagi yang lain mungkin ada yang mau tambahkan, silakan monggo. Oh, silakan kalau ada kawan yang mau nambahkan. Boleh Kang Rudi ya. Ya, Izin ya. silakan. biar seru, biar tereksplor. Jadi begini, kalau mungkin saya menambahkan sekaligus juga melengkapi pernyataan dari sahabat saya tadi berkenaan dengan Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu kan yang keilmuan kami itu dia adalah mandiri yang ininya prinsipnya. Jadi dia datang kepada Nabi Muhammad, jadi Tuhan yang dulu pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya itu, nah datang juga kepada Nabi Muhammad gitu. Di mana dia datang dengan wahyu Allah gitu kan, yang melalui malaikat Jibril itu sampai kepada Nabi Muhammad. Maka di dalam penjelasan Quran itu ditegaskan apa-apa yang terjadi zaman dulu Tuhan kami menjelaskan kepada Rasul kami Nabi Muhammad. Gitu ya ceritanya ya. Di dalamnya pun tentunya perbaikan-perbaikan ya. Nah, ada narasi tadi akan bahwa Allah tidak tahu, bukan demikian cara berpikirnya kalau kami melihatnya, bahwasanya contoh aja sering teman-teman kami memberikan peraturan helm ya. Sebelum ada mobil, motor segala macam, tentunya aturan helm belum ada. Nah, ketika mobil udah rapat, motor helm, maka helm pun dijadikan semacam aturan. Itu yang bisa saya jelaskan, Kang. Jadi untuk kelengkapan Islam tentunya semakin hari manusia semakin kompleks dalam cara bermasyarakatnya, permasalahan hidupnya, maka di sanalah Allah memberikan syariat-syariat lebih lengkap lagi kepada kami gitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Kang. Kang Ya, Rudi, mungkin saya tambahkan lagi Pak Budak Angon. Dalam Al-Quran hanya nisbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muhammad ya istilahnya. Tapi kalau di hadis sendiri, hadis istilahnya hadis itu merupakan penjabaran dari apa yang menjadi makna dari wahyu Allah tersebut gitu loh. Hadis tidak dibaca dalam sholat. Itu aja. Silakan. Oke, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan jawaban kedua bapak-bapak ini, bahwa Al-Quran itu tadi dijelaskan ada yang di Al-Quran, ada yang kalau tidak ada Al-Quran ada di hadis, ya kan demikian. Boleh nggak kalau saya katakan hadis adalah penyempurna Al-Quran? Contoh, ketika kita tanya orang Muslim, dari mana kalian tahu tentang ayat sunat? Tadi kan bicara sunat ya. Maka mereka mengatakan kami diperintahkan untuk milah Ibrahim. Maka saya tanya, memang milah Ibrahim ada sunat? Ada, diambil dari hadis, ditunjukkanlah hadisnya. Bahwa Ibrahim disunat dari umur 80 tahun dengan sebuah alat berupa kapak, kan begitu. Ya. Dan kenapa di hadis tidak ada, di Al-Quran saya bilang tadi kan, kalau memang menyempurnakan harusnya itu ada. Tetapi faktanya Al-Quran justru menghilangkan sunat itu. Dan justru timbul di hadis. Apakah boleh dikatakan bahwa hadis itu penyempurna daripada Al-Quran? Karena saya pernah berdialog di ISDN dengan seorang dokter dari Malaysia. Dia membuat pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan. Dia bilang gini, Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman ya. Kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan hadis itu adalah detail daripada Al-Quran itu sendiri katanya. Jadi mendetailkan atau mengompletkan gitu ya apa bahasanya. Silakan dijawab. Oke, sebelum saudara Muslim yang lain, boleh saya ikut bicara dulu? Oke, silakan. Oke, selamat malam. Atau gini, maaf Bang. Nanti sekalian dibantu diaturkan ini masalah timernya. Nanti sekalian dibantu karena gini, kan tadi Bang Penanggang Kuda jadi moderatornya, jadi ya. Bang Budak Angon jadi sama-sama sama narasumbernya dari Muslim. Iya, ini kan mau diatur nanti 20 menit sound debaters bertanya terus kepada Muslim. Oke. Jadi tugasnya Muslim menjawab aja pertanyaan selama 25 menit ke depan. Ya kan? Begitu ya. Ya. Bang Rudi. Ya, silakan. Jadi total waktunya 40 menit. Nanti setelah itu baru gantian. Muslim yang bertanya ke sang debaters. Nanti kita lihat evaluasi lah di antara keduanya kan.
Siap. Jadi sebelum masuk ke itu saya sedikit tadi menyimak masalah sunat ini kan pertanyaan sang debaters mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada menuliskan perintah sunat, cuma hadis yang menjelaskan itu. Saya rasa sudah disampaikan tadi oleh Pak Altila dan Bang Angon yang mengatakan memang di Al-Quran itu kan perintahnya adalah mengikuti milata Ibrahim. Nah, salah satu milah Ibrahim itu ajarannya adalah sunat. Terus penjabaran terakhir dari sang debaters mengatakan, bolehkah mengatakan demikian bahwa hadis adalah penyempurna tadi ya, begitu ya maksudnya ya. Ya. Jadi begini, sebelum sampai ke jawaban itu, jadi hadis itu perlu dipahami dulu bahwa hadis adalah perkataan atau segala tindakan dan ucapan serta apa yang disetujui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan hadis juga itu ada namanya, salah satu mungkin yang belum dipahami oleh sang debater, ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul dan tidak tertulis dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Jadi kalau dibilang penyempurna tidak juga, karena sesungguhnya Al-Quran itu sudah lengkap. Sebenarnya segala firman Allah itu lengkap, terperinci, dijelaskan tersendiri dalam Al-Quran. Sudah bahkan secara terperinci sebenarnya. Adapun mengenai hadis menceritakan tentang Nabi Ibrahim itu kan tidak mungkin juga Nabi Muhammad mengetahui secara dengan sendirinya. Nggak mungkin dia bisa mengetahui itu bagaimana milata Ibrahim itu, nggak mungkin tanpa ada wahyu dari Allah. Sehingga ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu juga adalah wahyu dari Allah, namun tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi bagus kita simak ke depannya ini masalah hadis dan Al-Quran ini perlu dibahas ini, sekaligus pencerahan kepada teman-teman Kristen, mungkin memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman Kristen, karena ini live juga di channelnya sang debaters ya, di live kan ya. Ya. Terima kasih. Oke lah, ke depannya saya bantu atur aja. Bang, sedikit bang, maaf bang, sedikit bang, buat mau nanya bang, ini nih sama sang debater nih bang. Dikit aja bang, tadi yang dia Bukan bilang waktunya, tentang Kang. Belum. lanjut ya, siap. Oh, sorry, Jadi, lanjut. mungkin ke Bang Rudi, artinya di dalam Al-Quran itu sebenarnya untuk untuk sunat itu memang dalam hadis Bukhari itu ada bahwa Rasulullah mengatakan sunnah fitrah yang 5 adalah khitan, sunat istidah, memotong kuku, mencukur kumis dan mencabut rambut ketiak gitu loh. Kalau dikatakan harus kita Al-Quran pada milahnya Ibrahim itu dalam surat An-Nisa ayat 125 itu disebutkan itu. Silakan. Oke, sebelum ini saya coba carikan timernya ya. Ini saya ada aplikasi timer kemarin tapi kayak yang terhapus. Jadi ini waktunya bertanya atau gimana? Ini waktunya sang debater bertanya. Kita explore menjawab dulu. Kita menjawab dulu, memaksimalkan sehingga siap. sahabat kita Kang Rudi bisa memahami benar maksimal lah dalam pemahaman. Sedikit mungkin dari saya Kang ya. Sedikit dari saya Pak Budi Kang Rudi. Jadi perlu saya ingatkan atau mungkin semoga ini ilmu baru bagi Kang Rudi bahwasanya Nabi Muhammad itu kan berangkat dari nol ya. Nol dalam artian dia walaupun usia 40 tahun tapi dari sanalah dia memulai. Ya. Dia memulai menerima wahyu, ketetapan Tuhan, dia diangkat oleh Allah sebagai rasulnya, gitu kan. Dan perlu dipahami juga di sana tidak ada istilah Quran dalam artian bentuk buku, nggak ada ya. Itu perlu dipahami dulu sekaligus semoga dengan ini nanti akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang selaras dengan ini gitu kan, dan hasilnya kami miliki gitu. Ya, jadi Quran diterima oleh Nabi Muhammad dari bentuk serah berangsur-angsur, tidak langsung blek satunya tidak gitu kan. Insya Allah itu bisa dipahami. Nah, dari sana pula ketika Rasulullah mengaplikasikan apa yang dia terima dari Allah, maka dia pun memberikan sesuatu yang secara keilmuan-keilmuan kepada kami. Maka bentuknya nanti hadis, gitu kan? Ada yang bentuknya ucapan beliau, ada kalimat beliau, ada pembenaran beliau, dan diamnya beliau akan menjadi hadis bagi kami. Maka sahabat-sahabat dari sahabat muslim yang notabene dia sebagai rasul ya, orang yang punya dekat dengan teman-temannya, yang menuliskan gitu. Nah, penulisan itu yang akan berbentuk jadi hadis, Kang. Itu yang perlu saya luruskan sedikit. Jadi nanti hadis itu adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan sekaligus juga menyempurnakan apa yang tertulis dalam Quran, tapi secara aplikasi nggak ada. Contoh, aqimus sholat, tegang sholat gitu kan. Nah, untuk sholat gimana? Maka Rasul memberikan contoh, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Wajib kamu berpuasa. Gimana puasa? Rasul memberikan contoh, inilah saya puasa kami kan begitu.
zakat berapa, infak berapa, nah itu ada ketetapannya. Waktu itu Rasul menetapkan begini loh gitu. Itu mungkin Kang yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini bisa mencerahkan, sekaligus juga pertanyaan berikutnya akan lebih ke arah sana gitu. Makasih lanjut. Ya, terima kasih. Artinya apa yang saya bilang kan tidak salah, bahwa hadis menyempurna, melengkapi. Ya, bahwa Nabi Muhammad menyempurnakan Al-Qur'an, bahwa Nabi Muhammad menyempurnakan firman Allah, kan demikian. Ya. Faktanya lagi yang kita temukan ketika Nabi Muhammad bicara dalam hadis mengenai Ibrahim disunat umur 80 tahun, itu diucapkan Nabi antara tahun 610 sampai 633. Itu kan fakta karena Nabi menerima firman pada saat itu atau wahyu. Tadi kalian sudah akui itu juga dari wahyu, kan demikian. Yang saya unikkan, mengapa di dalam Al-Quran hal itu tidak tertulis? Karena sangat penting disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim. Bahkan kalau kita tanya umat muslim, kenapa Ibrahim disunat? Mereka nggak ada yang tahu. Artinya Al-Quran itu bukan penyempurna, malah memundurkan ilmu pengetahuan muslim. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan jawab. Kenapa Ibrahim disuruh sunat? Dan siapa saja yang wajib sunat? Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu memahami apa makna sunat itu. Silakan. Oke, jadi pertanyaan Bang Rudi, sang debaters, apa makna sunat? Kenapa Ya boleh Ibrahim? saya tambahkan sedikit Bang Rudi. Silakan. Ini kaitannya dengan surat Al-Quran. Sebetulnya kemarin saya sudah jelaskan sama Bang Rudi bahwa kalau enggak saya lupa ya, bahwa apa yang dikatakan, perkataan Rasul, tindakan, perbuatan, bahkan diamnya Rasul itu adalah semata-mata dari tuntunan pewahyuan Allah, wahyu yang diwahyukan, begitu. Itu legitimitnya, validasinya itu justru udah ada dalam surat Al-Quran. Bang Rudi silahkan baca di surat An-Nisa 113. Nah ini yang dinyatakan bahwa Rasulullah itu segala tindak tanduk perbuatan dan amalannya dijelaskan dalam surat An-Nisa 113. Saya bacakan terjemahannya. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Nah ini yang perlu di-highlight begitu. Dan juga Allah telah menurunkan Alkitab, menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Jadi di sini pewahyuan Allah dalam Al-Quran sudah menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diberikan karunia dan rahmat yang besar oleh Allah untuk apa? Untuk menerangkan segala hal yang telah diwahyukan dalam Al-Quran dan hikmah. Hikmah ini sunnah. Jadi jika Al-Quran menerangkan satu perintah, hikmahnya adalah pelaksanaannya. Jadi juklaknya lah, petunjuk pelaksanaannya. Petunjuknya nanti dikuatkan lagi oleh ayat Al-Quran yang bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah begitu. Sebaik-baiknya contoh perilaku suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan dialah rahmatan lil alamin begitu. Jadi apakah Al-Quran itu disempurnakan dengan hadis? Itu ya saya benarkan. Kenapa? Apakah perkataan Rasul itu adalah pewahyuan dari Allah? Betul. Tetapi perlu dipahami juga dalam konsep keimanan Islam, Al-Quran itu justru dimurnikan semurni-murninya, semata-mata itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Dan perbedaan dari sunnah, justru kemurnian Al-Quran di situ terbukti. Begitu dikuatkan oleh, jika sunnah itu tercampur oleh perkataan yang tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi itu terbimbing oleh petunjuk dan
tuntunan Allah sendiri yang dinyatakan dalam surat An-Nisa yang telah disahkan lah begitu. Inilah sebetulnya bukti. Di surat Al-An'am juga sudah jelas, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini kan. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dan dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, ini ada penegasan di ayat yang lain, bahwa tidaklah semata-mata Nabi Muhammad itu mengatakan setiap segala hal perilakunya semasa beliau hidup itu tanpa tuntunan Allah dalam surat Al-An'am ayat 50. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Silakan yang boleh lain. saya tambahkan lagi. Silakan. Jadi gini, dalam firman Allah itu dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman bahwa katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, katakanlah kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sebenarnya ya dalam arti Nabi Muhammad itu adalah tauladan dari setiap lisan maupun tindakannya, itu memang jadi acuan buat kita gitu loh. Saya rasa itu aja. Mungkin yang lain ada yang tambahkan? Silakan. Oke, Bang, terima kasih. dikit bang ini bang, bentar bang ya. Tadi kan nih Bang Rudi bertanya tentang sunat kenapa nggak ada di Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri menerangkan suruh mengimani ya kan kitab-kitab terdahulu ya kan. Dalam kitab-kitab terdahulu jejak-jejak sunat itu udah ditulis kan. Disitulah gunanya pentingnya Al-Quran ini berbicara. Ya kan, buat apa lagi dia nerangin tentang detailnya sunat. Seandainya di Al-Quran diterangkan tentang sunat, pasti Bang Rudi ini akan bertanya, seberapa banyak dipotongnya? 1 senti kah? 2 senti kah? Kira-kira begitu. Ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dikunci. Udah nggak perlu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri pun disunat. Dan ingat, itu kata kampak yang tadi Bang Rudi bilang, Nabi Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam itu disunat pakai kampak, itu bukan nama daerahnya waktu Nabi Ibrahim disunat itu kampak. Nama kampungnya Kampak. Oh. Ya. Oke. Dan yang kedua itu Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Hanif, orang yang lurus. Ya, jadi itu kata kuncinya, kata kunci situ. Siapa udah tentukan kata Hanifan, berarti kita harus ikutin namanya Nabi umatnya Nabi Muhammad. Jangan sallallahu Nabi. Oke, sekian. Terima kasih, lanjut. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada kejujuran daripada Sidon Rapture tadi. Bahwa dia mengatakan jujur saja hadis penyempurna Al-Quran. Terima kasih. Saya tidak membantah itu. Dan itu sudah dibilangkan seorang doktor dari Malaysia. Betullah bahwa Nabi Muhammad menyempurnakan Allah SWT. Sekalipun kalian katakan semua ucapan Nabi dari Allah. Nah, kemudian. Ya, apa-apa. Silakan, lanjut dulu. Ada mungkin salah pemahaman. Ya. Karena dikatakan bahwa betullah bahwa Muhammad penyempurna Allah. Tidak ada seperti itu. Tidak ada itu Muhammad penyempurna Allah. Nanti diputar saja. Tidak ada. Ya, bukan saja video. Bukan begitu Allah. Maksudnya. Tidak ada bahasa itu, omongan jangan itu. Kasih kesimpulan dulu, Bang. Ya, tunggulah dengar aku bicara, kalian bicara, aku nggak ada bicara. Iya, tapi maksudnya jangan masuk kesimpulan. Ya nggak apa-apa, dia selesaikan dulu, nggak apa-apa. Silakan baru nih. Karena tadi dia mengatakan bahwa betul hadis menyempurnakan Al-Quran. Al-Quran itu kan dari Allah. Hadis itu kan sabda Nabi. Kan begitu. Nah, sekarang tadi apa tadi namanya lupa aku. Itu dia juga bicara tentang sunat. Katanya nggak perlu, sudah dikunci. Nanti ditanya berapa senti. Saya bukan orang bodoh yang mempertanyakan berapa senti. Saya bertanya, kenapa Ibrahim harus disunat? Sementara Nuh tidak disunat. Tidak ada perintah sunat kepada Nuh, kepada Adam, atau orang-orang sebelum Nabi Ibrahim. Ini sangat penting. Karena kalian bilang Al-Quran penyempurna. Jikalau Al-Quran itu penyempurna, maka akan dibukakan di situ sebuah rahasia. Mengapa Ibrahim harus disunat? Ya. Kalau mengenai yang di hadis, Ibrahim disunat umur 80 tahun dengan nama daerahnya Kampak. Ya berarti hadis itu bahasa Indonesianya salah. Karena dibuat di situ dengan alat sejenis kampak. Dan itu saya tidak permasalahkan. Oke, silakan kalian katakan mau daerah mau apa, saya terima. Yang saya maksudkan, kenapa Ibrahim harus disunat? Dan ingat, perintah itu jelas, ikutlah mila Ibrahim. Kalau Ibrahim disunat, maka umat Islam pun harus disunat. Dan itu sudah dilakukan.
Kenapa tidak sunat itu tidak masuk di dalam 5 rukun Islam? Kalau dibilang itu ajaran Ibrahim, loh, memang berhaji bukan ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim itu juga berhaji. Ya. Jadi mohon kalian terangkan, mengapa Nabi Ibrahim itu harus disunat? Apa dasarnya? Saya tidak menanya mana ayat sunat, enggak itu lagi. Apa dasarnya Ibrahim disunat? Beritakan saya, terserah, dari hadis bisa, dari Al-Quran bisa, syukur-syukur ada dari Al-Quran. Dan kenapa sunat tidak masuk di dalam 5 rukun Islam? Silakan. Oke, sebelum saudara Muslim yang lain menjawab, biar saya perjelas dulu pertanyaannya dan pernyataan dari Bang Rudi. Sang debater tadi menyatakan, karena katanya mengutip dari pernyataan Bang Don, bahwa benarlah hadis adalah penyempurna Al-Quran, dan lalu dia mengatakan Muhammad adalah penyempurna Allah. Itu tidak seperti itu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini mengenai hadis itu, adapun hal yang tidak detail disampaikan di dalam Al-Quran, maka hadislah yang menjelaskan. Itu bukan berarti sebagai penyempurna, karena sesungguhnya Al-Quran itu sudah sebagai penjelas dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan dalam Al-Quran sudah berapa saya lupa, ada mengatakan sangat terperinci. Jadi tanpa apapun Al-Quran sudah bisa berdiri sendiri, bahkan tanpa mengikutkan kitab-kitab sebelum dicampur di dalamnya. Itu perlu diulangi, diperjelas di situ, bahwa maksudnya Bang Don tadi bukan seperti itu. Yang kedua, bertanya mengapa, apa alasan Nabi Ibrahim itu disunat. Jadi begini, dalam kami umat Islam itu, ketika turunnya suatu perintah, diturun suatu perintah A, maka umat Islam itu akan menjalankannya tanpa harus bertanya dulu. Meskipun pasti ada alasan dibalik semua itu, pasti ada hikmah, ada tujuan Allah atas perintah itu, dan pasti ada kebaikan dari setiap perintah itu pertama dipahami dulu. Sehingga ketika ada perintah demikian, kami umat Islam tidaklah perlu bertanya apa sih alasannya, kenapa sih harus disunat. Pasti ada alasan yang tujuannya baik yang Allah sampaikan. Yang pertama ya, ketika umat Islam diperintahkan akan sesuatu hal, akan suatu hukum, akan suatu syariat, maka yang ada cuma samina wa ta'na, dengarkan dan taati. Yang kedua, mengenai kenapa di dalam rukun Islam tidak ada perintah sunat, tidak dimasukkan sebagai suatu sunat. Jadi begini, dalam rukun Islam itu ada namanya, pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat. Dalam mendirikan sholat ini syarat utama dan pertama itu adalah taharah, suci, diri dan tempatnya. Nah, bagi orang yang tidak bersunat, tidaklah bisa dikatakan suci. Nah, itu satu. Jadi tidak perlu harus ditulis lagi secara terperinci di situ, karena ketika orang harus mendirikan sholat, syarat utama yang pertama itu adalah taharah. Taharah artinya suci diri dan tempatnya. Nah, bagi laki-laki yang tidak bersunat itu belum bisa masuk dalam kategori suci, karena di ujung daging masih ada najis, kotoran. Itu ya, ada kotoran. Itulah hikmah daripada sunat. Jadi kalau mengatakan terjawablah kenapa harus bersunat, terjawablah dengan pertanyaan yang kedua ini. Saya rasa sampai di situ dulu saya. Baik. Silakan saudara Muslim yang lainnya. Boleh sedikit Kang, saya. Kang Atila, maaf ya, Kang Don, izin. Silakan. Gini Kang Rudi, saya harus katakan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah sebagai kalimat-kalimat Allah. Ya. Yang pasti lagi adalah bahwa agama ini, ya sekali lagi, agama ini ada sebagai bertuntunan bagi kami untuk mengenal Allah, memahami Allah, dan apa kewajiban kami kepada Allah. Itu catat ya. Jadi agama itu pada prinsip seperti itu. Jadi kami mengenal siapa itu Allah, ya kan, memahami bagaimana itu Allah, dan kita berkewajiban bagaimana caranya kita mengabdikan diri kepada Allah. Nah, Quran itulah tuntunannya gitu. Ya, Quran bersama hadis itu tuntunannya gitu. Itu yang perlu dipahami. Nah, maka di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang saya di sini yang sudah disampaikan oleh sahabat saya tadi dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakanlah gitu. Jadi Muhammad sudah mengatakan, atau kami harus mengatakan kepada Bapak, kepada Kang Rudi hari ini, jika kalian mencintai Allah, ya kan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi kami ini, ketika kami mencintai Allah, mengikuti kehendak Allah, kata ibadah tadi gitu kan, bagaimana ibadah yang benar itu, maka kami ikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Rasulullah sebagai wasilah kami dalam rangka pengabdian kami, bentuk manifestasi kecintaan kami kepada Allah tadi.
Gitu. Ya, jadi perlu dipahami. Jadi itulah disebut dengan apa yang disebut dengan syariat itu sendiri. Nah, kenapa nggak tertulis? Tadi dijelaskan oleh Kang Alwi. Ya, sesuatu yang kalau kita mau naik ke dalam ke suatu berisik Kang noise Kang Alwi. Ya, go ahead, go ahead. Nah, ketika kayahannya menaiki ke suatu lantai contoh, maka perlu ada tangga. Tangga tidak menjadi sesuatu tercatat lagi gitu kan. Otomatis include di dalamnya gitu. Kami sholat di dalamnya, ada perintah untuk berwudu dulu, harus berbersih dulu kan gitu. Berzakat, berpuasa segala macam. Nah, di sana tuh harus ada kata apa? Kalau Anda meminta kepada kami untuk menuliskan itu bisa. Ulama-ulama kami akan menuliskan beberapa bisa. Tapi yang pokok dari itu semua adalah tertulis yang disebut dengan rukun Islam itu sendiri gitu. Ya, jadi rukun Islam itu bukan tercatat dalam kitab Quran tidak, tapi ulama-ulama kami gitu kan menetapkan bahwa inilah rukun Islam itu gitu kan. Kamu harus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu kan. Kalau sholat sendiri kamu harus potong kulit ya nggak kesana juga gitu. Jadi itu di dalamnya. Saya harapkan ini penjelasan saya bisa dipahami. Makasih. Mungkin Kang Don atau yang lain silakan. Oke, sekarang saya terima kasih atas jawaban kalian. Saya bertanya, mengapa Ibrahim harus disunat? Beri saya pengetahuannya. Itu belum terjawab dari tadi. Kemudian, kenapa sunat tidak masuk dalam rukun Islam? Kalian berkata karena ada perintah sholat. Kalau gara-gara perintah sholat, syarat untuk sholat harus suci, maka syarat perintah untuk sholat juga harus mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tidak bisa sholat kalau saya tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Tetapi faktanya 2 kalimat syahadat ada diperintahkan. Rukun Islam pertama. Paling atas itu. Nah, sekarang surat begitu penting ya sebagai media penyucian. Kenapa tidak ada? Ini yang saya maksudkan. Kalau kalian bilang itu kesimpulan. Karena kalau itu kalian bilang kesimpulan daripada para ulama. Ya, saya jadi heran sendiri. Kenapa ulama begitu bisa membuat sebuah kesimpulan yang dari Tuhan ya? Tolong dijelaskan dulu. Kenapa Ibrahim harus disunat? Itu saja dulu. Silakan. Ya, untuk penjelasan Nabi Ibrahim silakan dari teman-teman Ustadz di sini ya. Asatidz di sini ada Bang Alif, ada nanti silakan ditanya. Cuman tadi mengapa Islam itu dinyatakan ada 5 rukun iman? Ada yang kita ketahui itu sebetulnya sudah jelas dalam hadis sahih di hadis Bukhari dan Muslim gitu. Islam dibangun atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang keduanya mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Nah, itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi jika ada petunjuk bahwa mendirikan sholat itu harus suci dari hadas besar dan kecil, yang itu yang sudah diterangkan tadi sama Bang Daeng Alwi begitu. Tapi penegasannya dalam Al-Quran itu sudah jelas, gitu kan. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah 222 Allah sendiri telah menyatakan bahwa setiap orang yang menyukai dalam hal dirinya menyucikan diri suci dari hadas dari secara fisik dan batin tentu saja. Sholat itu, Bang Rudi, perlu diketahui. Kenapa sholat itu sangat penting dalam ibadah amalan dalam keimanan Islam? Di dalam sholat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Di dalam sholat tidak cukup kita hanya membacakan, perlu ada gerakan-gerakan tertentu yang telah dibakukan begitu, yang kita contoh sendiri oleh dari Rasulullah SAW. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Di situ ada juga hadisnya begitu. Artinya Bang Rudi ini sedang dipaparkan oleh teman-teman Muslim di sini tuh tentang bagaimana Al-Quran, hadis dan perilaku peribadatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sangat berkelindan begitu loh. Jadi sangat tidak parsial. Nah, ini yang sedang diterangkan oleh teman-teman Muslim di sini, Bang Rudi, seperti itu.
mengenai kenapa Ibrahim tidak ada Disunat. keterangannya disunat dalam Al-Quran, tetapi ya bolehlah kita merujuk pada satu ayat yang tadi sudah disebutkan juga. Sesungguhnya Ibrahim itu mengikuti milah yang lurus, yang juga kita ikuti. Apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim, kita ikuti. Karena kenapa? Itulah yang dinyatakan dalam wahyu Allah, begitu. Jadi pengajaran tarbiyah Islam itu melulu tentang tauladan dan petunjuk Allah yang kita ikuti. Itulah yang namanya Islam, Bang. Islam itu tunduk patuh berserah diri kepada aturan, keimanan, dan petunjuk-petunjuk Allah, begitu yang bisa saya tambahkan. Silakan yang lain tentang menjawab. Sebelum Ustadz Alif dulu, biar saya sederhanakan pertanyaannya Pak Rudi, karena jangan sampai kita dibilang tidak menjawab lagi. Dia bertanya, kenapa Nabi Ibrahim harus disunat? Ya kan, tadi sudah jelaskan Bang Don juga barusan, kalau mungkin tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Sekali lagi, saya kembali tegaskan bahwa itulah kelebihannya umatnya Nabi Muhammad, umat Islam. Ketika turun satu perintah akan suatu hukum atau apapun, tidak perlu banyak bertanya, langsung dilaksanakan. Tidak seperti umat-umat sebelumnya. Dijelaskan dalam Al-Quran tentang perilaku Bani Israel ketika diperintahkan akan satu syariat, dia banyak pertanyaan. Pernah diceritakan mengenai memotong sapi, bertanya lagi, sapi apa? Kenapa? Sehingga Allah malah mempersulit dia dengan menambah syarat-syarat yang lebih penting, yang sebenarnya tidak penting. Jadi kalau bertanya kenapa Nabi Ibrahim harus disunat, kalau saya pribadi saya jawab saya tidak tahu. Mudah-mudahan ada dalam Al-Quran, nanti Ustadz di sini yang bisa menjelaskannya ya. Kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi itulah bukan dasar sebagai bagi kami umat Islam untuk menjalankan suatu perintah. Karena tanpa kami tahu alasannya apapun, pasti kami jalankan jika itu sudah diperintahkan. Tanpa kami harus tahu kenapa dia disunat, kami tidak perlu tahu itu. Tapi ketika turun perintah itu, maka kami pun umat Islam akan menjalankannya tanpa syarat. Diulangi lagi pertanyaannya tadi mengenai kenapa dalam rukun Islam tidak dituliskan sunat. Dijelaskan tadi Bang Angon, ketika seseorang mengatakan, ayo naik ke atas rumah. Rumah itu ada tangganya. Tidak mungkin dong harus ditulis lagi. Ceritanya harus begini, harus naik tangga dulu. Tangga pertama, kedua, ketiga, terus di teras. Habis itu ketuk pintu, baru masuk, kan tidak perlu dijelaskan seperti itu. Karena sudah ada penjelasan tadi bahwa syarat utama untuk sholat itu adalah taharah, suci dari diri dan tempatnya. Saya rasa kalau saya ulangi lagi akan makan waktu banyak. Terus mengatakan, kenapa harus 2 kalimat syahadat dulu, sedangkan dalam sholat juga ada 2 kalimat syahadat. Ya, di dalam sholat itu ada 2 kalimat syahadat. Tapi yang begitu sudah aturannya. Tidak mungkin orang akan mendirikan sholat kalau tidak bersyahadat dulu. Yang pertama, dia harus mengakui dulu Allah adalah Tuhannya, mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, baru dia melaksanakan perintah selanjutnya. Percuma dia melaksanakan perintah apapun, percuma dia berpuasa, percuma dia berzakat, naik haji, kalau dia tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya rasa itu mukadimah tambahan dari saya. Silakan Bang Ali mungkin atau Bang Angon. Oke, terima kasih. Kang sebentar Kang, izin untuk boleh ya Kang Rudi ya. Ini saya bacakan aja ayat yang tertera di screen sayang biar antum bisa menyimak. Di dalam Al-Imran ayat 68 dikatakan begini kan. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Jadi ya sebut orang-orang Ibrahim kan sebagai orang-orang tua kita ya, kita sepakat dengan itu. Jadi orang Yahudi, Nasrani dan orang Islam jadi mengakui bahwa Ibrahim adalah orang tua atau orang yang pendiri awal lah berkeagamaan dan bagaimana menyembah kepada Allah. Ini di sini dalam Quran kami dijelaskan orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Allah mengatakan dan Nabi ini si orang ini yang menerima wahyu ini gitu kan, Muhammad adalah orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi kami ngikutin Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mengikutin milah Ibrahim atau mengikutin cara-cara Ibrahim gitu kan. Nah, adapun tadi Anda mengatakan kenapa Ibrahim disunat segala macam gitu kan. Mungkin Anda yang punya kitab yang bisa menjelaskan gitu kan. Tapi kami orang yang mengikuti Nabi Muhammad telah berbuat seperti itu dan memberikan perintah kepada kami untuk bersunat diantaranya kan gitu. Nah ini sesuatu yang harus kita akui bahwasanya Islam itu tidak mengada-ngada, tapi benar dalam aplikasi kami kehidupan kami berbangsa, bernegara, berislam dan beragama, benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak kita, orang tua kita. Di dalam sholat kata Ibrahim sering setiap kali kami ucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim.
wala ali Sayyidina Ibrahim gitu kan. Jadi kalimat ini kami itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah itu ya ikutin orang nabi-nabi atau orang-orang terdahulu sebelum kita. Dan kalau saya katakan lagi maaf agak panjang, kalian orang-orang yang sudah mengkhianati apa yang Ibrahim bawakan. Maaf ya, dengan alasan bla 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 akhirnya apa yang dicontohkan di setelah Ibrahim malah justru oleh kalian tidak diikutin. Padahal kalian menobatkan diri atau maaf menjadikan kitab sebelumnya sebagai panduan gitu. Makasih. Pak Wirangon, Bang Awi, sebentar aja. Saya hanya mempertegas saja yang tadi masalah yang disampaikan dengan Pak Wirangon bahwa Ali Imran 65 ya Pak. Itu sebenarnya itu ada terimplisit sebenarnya itu ada Al-Quran penyempurna. Muhammad itu juga penyempurna gitu loh. Secara implisit ayat itu loh. Itu aja, silakan. Ya, terima kasih. Dan saya bilang, saya setuju Nabi Muhammad itu penyempurna. Bahkan menyempurnakan Al-Quran tadi kalian bilang kan, sudah hadis itulah. Nah, jadi kawan-kawan sampai detik ini kalian tidak tahu kenapa kalian disunat ya. Kalau ditanya kami yang bisa menjelaskan, maka kalau di kami ada 3 alasan kenapa Abraham harus melakukan, kenapa harus ada sunat. Yang pertama itu keturunan daripada Abraham. Yang kedua, keturunan budak yang ada di dalam rumah Abraham. Yang ketiga, itu adalah pengikut penjahat kelamin. Sekarang tinggal kalian pilih kalian pada posisi yang mana. Apakah kalian keturunan Abraham? Apakah kalian keturunan budaknya Abraham? Ataukah kalian pengikut penjahat kelamin? Itu di Kejadian 34 ya, itu pengikut penjahat kelamin itu ada ayatnya. Nah, kalau saya bilang tadi, kenapa sunat tidak masuk di dalam 5 rukun Islam? Tadi sudah ada yang mengatakan, berusaha menjelaskan, bahwa memang betul untuk sholat itu kan yang pertama harus mengucap 2 kalimat syahadat. Buktinya 2 kalimat syahadat ada. Harus bersih, sunat. Buktinya sunat tidak ada. Kan itu lagi pertanyaannya. Tapi dia langsung mengatakan, saya tidak tahu kenapa. Ya sudah, kita tidak bisa memperpanjang karena sudah tidak tahu kenapa. Dan kalau kita bicara ayat yang diberikan tadi, itu menandakan bahwa Allah itu esanya di mana? Karena siapa yang mengikut Nabi Muhammad sama dengan mengikut Allah. Artinya di situ bisa dikatakan bahwa tanpa Nabi Muhammad tidak ada satu manusia pun yang menyembah Allah SWT. Jangan dibalik-balik loh. Gak apa-apa, biar diselesaikan dulu. Gak apa-apa, nanti. Ya. Gak apa-apa, nanti dibantai. Itu tercermin di dalam 2 kalimat syahadat. Jikalau tidak mengikutkan nama Nabi Muhammad, maka tidak satu manusia pun menyembah Allah SWT. Itu fakta. Dan kalau saya misalnya dibilang, ya Allah itu bagi seluruh umat manusia, saya mau menyembah Allah SWT, tapi saya tidak mengucap 2 kalimat syahadat, itu tidak sah. Apalagi sampai saya mengucap hanya 1 kalimat syahadat. Itu juga tidak sah keislamannya, dan Allah SWT tidak mau menerima orang itu. Jadi keesaan Tuhan itu perlu saya pertanyakan lagi ya, bahwa Tuhan itu tidak berdiri sendiri, karena tanpa Nabi Muhammad tidak satu manusia pun bisa menyembah Allah SWT. Silakan kalau kalian mau jelaskan silakan. Oke, biar saya dulu. Dan ini pertanyaan saya terakhir karena waktunya sudah habis. Silakan. Biar saya jelaskan dulu pertama, karena selalu diulang-ulangi narasinya tadi mengenai Allah Muhammad penyempurna Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dijelaskan bahwa tidak seperti itu. Tidak ada dalam dalil Al-Qur'an itu yang mengatakan bahwa Muhammad adalah penyempurna Allah. Tidak ada itu ya. Tidak ada juga dalam hadis pun mengatakan demikian. Ini hanyalah narasi-narasi yang dibangun untuk menyamakan situasi di saudara sebelah, bahwa Tuhan tidak berdiri sendiri, harus ada 3 atau 2 lah. Yang kedua tadi mengatakan bahwa tadi kan Anda bertanya kenapa Nabi Ibrahim disunat, apa alasannya? Saya menjawabnya itu bahwa saya tidak tahu kenapa Nabi Ibrahim, bukan bahwa kami yang tidak tahu tentang kenapa kami disunat, bukan ya. Kalau kami disunat itu kami tahu alasannya, itu untuk mensucikan. Yang pertama ya, alasannya itu. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa itulah kelebihannya umatnya Nabi Muhammad dibanding umat-umat terdahulu. Ketika turunnya suatu perintah, ya, ketika turun suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu langsung samina wa ta'na, taati dan kerja, dengarkan dan taati. Tidak ada alasan pembangkangan, mencari cara untuk alasan mengelak atau untuk menghindari perintah itu. Enggak ada alasan bagi kami. Tidak mungkin kami mencari-cari cara untuk tidak melaksanakan perintah itu.
mencari-cari alasan apa sih sebenarnya tujuannya ini, kenapa harus begini, itu tidak perlu kami ketahui karena sesungguhnya pasti ada tujuan yang baik dari semua itu. Kalau tadi mengatakan, saya ulangi, bahwa kami tidak tahu kenapa kami sunat, kami sangat paham, kami sangat tahu kenapa kami bersunat, kami sangat tahu itu adalah syariat yang diperintahkan oleh Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk mensucikan. Kalau bertanya kenapa kami sunat, ya kami mengikuti syariat Nabi Muhammad. Itu ya, kami sangat tahu kenapa kami bersunat. Tujuannya apa? Ya untuk mensucikan. Itu yang kalau jadi jangan diulangi lagi bahwa kami tidak tahu kenapa kami bersunat. Kalau Anda tadi bertanya kenapa Nabi Ibrahim bersunat, itu wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu soal itu. Cuma kami yakin dari balik perintahnya itu ada kebaikan. Nah, Kalau ya, kalian sebentar, jangan dipotong dulu. Sebentar. Kalau kalian tahu kenapa kalian bersunat, artinya kalian tahu juga kenapa Nabi Ibrahim bersunat. Karena kalian disuruh mengikut mila Ibrahim. Nah, begitu maka tekniknya. Pertanyaannya tadi kan Ibrahim, bukan kenapa saya. Kenapa Nabi Ibrahim disunat? Kalau itu kan kalau tidak dijelaskan, tidak mungkin kami mengada-ada berasumsi kan. Kami sangat menghindari itu. Jika itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak mungkin saya akan menambahkan. Tapi mudah-mudahan ada penjelasannya nanti yang lain menjelaskan itu. Nah, ya, maaf. Pertanyaannya. Dirimu mengatakan tidak ada penjelasannya di Al-Quran. Tetapi dirimu tahu bahwa kamu disunat untuk penyucian. Tahu. Ya, dari mana tahu? Boleh, Bapak. Kan najabatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah salah satunya. Ya. Pertama kan sudah dijelaskan Ibrahim tadi. juga Sebentar. Karena kebersihan. Sebentar dulu Pak apa namanya Bang Sang Debaters, biar saya selesaikan dulu, nanti dilengkapi sama saudara yang lain kan. Mengenai saya cuma meluruskan. Maaf, saya baru di Yohanes juga. Jadi ini udah sebenarnya waktu untuk muslim, waktu dari silakan. Enggak apa-apa nanti setelah ini gantian, cuma kan ini perlu Kristen gitu. Iya betul. Ini enggak apa-apa, tapi ini perlu dijelaskan dulu sebelum pindah pertanyaan ke sana supaya tidak terulang-ulang narasinya. Ini kan di live-kan di YouTube-nya juga dia. Kita jangan sampai dianggap tidak menjawab pertanyaan dia. Padahal sudah dijawab berkali-kali kan. Sampai terbangun narasi-narasi berulang mengatakan bahwa Muhammad adalah penyempurna Allah. Ini harus dijelaskan karena ini live di YouTube-nya dia. Ini harus dijelaskan dulu sebelum kita bertanya ke mereka, ke dia. Saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dari saudara muslim paham apa yang saya maksud. Silakan dibantu dikuatkan dan ditambahkan mengenai penjelasan saya. Jangan sampai kita dianggap tidak mampu menjawab pertanyaan apapun. Padahal Islam, Al-Quran mampu menjawab semua pertanyaan apapun. Selama itu orang yang bertanya itu berpikir. Silakan. Bang Emil. Bang, saya sedikit aja Bang. Sedikit aja Bang Awida, saya sedikit. Dia bilang, dia tanya, dia bilang kenapa nggak ada di rukun Islam yang 5 itu. Sekarang kalau di situ yang 5 itu bisa dilakukan sendiri secara paripurna sendiri. Tapi begitu ditambah sunat, kira-kira ada nggak orang yang masuk Islam langsung hari itu juga? Ya, jadi itu sudah nggak kita menjawab, tidak usah munculkan pertanyaan baru. Banyak kita menjawab saja. Jadi itu sudah terjawab tadi. Saya rasa netizen di luar sudah menerima kalau Bang Rudi Yohanes belum menangkap, ya nggak apa-apa. Yang jelasnya sudah jelaskan tadi kenapa demikian. Dan ada hadis juga tadi dibawakan. Saya rasa begitu. Silakan Bang Emil. Gini, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya heran ini sama Rudi Yohanes ini. Dia nanyakan sunat kepada Islam. Sementara Musa yang menerima Torah pun nggak ada perintahnya sunat kepada Musa. Coba carikan saya satu ayat saja dalam Bible Anda di Yohanes. Pak Emil, maaf, saya potong dulu. Itu nanti momen kita untuk bertanya. Izinkan saya untuk menjawab dulu ya. Gini. Ya. Dibiasakan ikutin alur yang ini kesempatan kami untuk berdakwah menjelaskan Islam. Oke ya. Ya. Izin Pak Nur Yohanes menjelaskan sedikit apa yang disampaikan teman-teman. Jadi begini, kalau saya menyimpulkan begini, Pak Rudi Yohanes, ya, ketika Anda mempertanyakan kenapa kok mungkin di dalam kitab Anda gitu kan ada perbedaan makna dan tujuan dari ada yang kurban sendiri. Sementara Islam melakukan hal yang sama, tapi kok tidak ada poin-poin yang Anda sebutkan gitu kan. Pahami dan ketahuilah bahwa di dalam keyakinan dan penjelasan guru kami, Sang Rasulullah mengatakan kepada kami, di dalam kitab mereka ada kebenaran. Di dalam kitab mereka ada kesalahan. Kata Rasul,
Janganlah dibenarkan semuanya dan juga jangan disalahkan semuanya. Maaf ya, ini keterangan dari Nabi kami loh, sebagai bentuk kehati-hatian dan penjelasan. Jadi dalam kitab Anda, baik Taurat ataupun Injil, ya kan, itu ada kebenaran. Maka benar kan, ada perintah sunat, ada perintah sholat, ada nukur kan ada. Kami melakukannya. Tapi juga tidak dibenarkan semuanya, atau jangan disalahkan semuanya. Nah, tidak dibenarkan mungkin diantaranya poin-poin yang seperti yang Rudi katakan tadi. Bahwa kurban sunat di sana kok begini-begini, Allah menghendaki tidak seperti itu, gitu kan? Dilangsungkannya sunat bagi kami, ternyata kami mendapatkan penjelasan dari Rasul kami kan, untuk kebersihan iya, untuk kesucian iya, gitu kan? Dan itu salah satu bentuk contoh yang Nabi Ibrahim lakukan. Motivasi sekali lagi bisa jadi motivasi yang di dalam kitab Anda, gitu kan? Salah di mata kami atau tidak demikian kehendak Allah. Tapi tercatat di kitab Anda seperti itu. Makanya di sini saya meminta penghormatan kepada Pak Rudi untuk menghormati kami. Gitu kan? Insya Allah saya lebih hakul yakin bahwa apapun Islam lakukan adalah ajaran yang sejalan seiring dengan apa yang Allah inginkan para nabi sebelumnya. Dan sekali lagi saya katakan, kitab suci Anda tidak mutlak pasti menjadi rujukan Anda dalam beragama berketuhanan gitu kan. Ini maaf ya. Tapi kami berani meyakinkan bahwasanya keislaman itu benar-benar telah menyatukan kami. Rasulullah telah menyatukan kami dengan Allah, dengan Quran kami. Kami bisa memahami Allah, mengetahui, dan sekaligus bagaimana kami menyembah Allah dengan baik dan benar. Lihatlah kebenaran sendiri gitu kan. Bagaimana kebenarannya? Lihat syiar Islam, lihat syariat Islam. Secara hukum, secara akal, secara moral, akal budi, tidak ada satupun ajaran Islam yang bertabrakan dengan moral manusia. Secara umum, baik orang fasik, orang kafir, ateis pun mereka akan sepakat dengan apa yang merupakan syariat Islam kepada kami. Perintah jilbab, ya kan? Lihatlah manfaat dan kebaikannya. Berzakat, bersedekah, berbagi dengan tetangga, dengan fakir, janda, segala macam, itu kebaikan. Dan saya katakan lagi, inilah syiar Islam kepada kebenaran Allah kepada kami, dan kami telah terhubung dengan Allah. Kendati Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi kami tetap terhubung dengan Allah. Sebagaimana orang-orang terdahulu pun beginilah menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Kang, semoga dipahami. Oke, sekarang giliran kalian bertanya sama aku. Tapi kita istirahat 5 menit bisa? Iya, nggak apa-apa, istirahat dulu 5 menit. Kang Alwi, kalau masih ada pernyataan dari Pak Rudi masih ini mungkin di sini ada Ustadz kami yang belum maksimal. Sebenarnya silakan aja siapa menambahkan, nanti kita berikan kesempatan kepada Pak Rudi dari 25 menit tadi bertanya ini, silakan dievaluasi apa-apa yang tidak jelas. Enggak apa-apa, kita akan jelaskan lagi. Tidak apa-apa, santai aja Pak Rudi. Besok saja, karena giliran kalian lagi kita harus sportif. Enggak masalah. Kalau memang ada yang kurang pas dari itu, biar kita jelaskan lagi. Kalau enggak masalah. Aku nanti bertanya terus, kalian bilang bertanya terus. Tidak, bukan dari evaluasi tadi. Tadi komentarnya memang 20 menit. Artinya kita harus selesai. Oke, silakan. Istirahat 5 menit ya, istirahat 5 menit. Istirahat 5 menit. Silakan Bang Nanang. Saya tambahkan Bang Rudi ya. Ya nggak apa-apa ya, Bang Rudi sambil istirahat. Silakan Bang Nanang. Silakan Bang Nanang. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal sunat atau khitan itu, sudah dijelaskan oleh teman-teman semua bahwa dasar hukumnya itu ada kepada sabda Nabi Muhammad atau hadis ya, sebagaimana diuraikan dalam hadis Bukhari 5889 dan Muslim 257. Nah, pertanyaan muncul dari Bang Yohanes bahwa di mana atau kenapa sampai Nabi Ibrahim itu harus melaksanakan sunat kan begitu. Nah, kita lihat kepada sejarah Nabi. Kawan-kawan, kita pindah room dulu ya kawan-kawan ya. Kenapa? Agar kawan-kawan yang besok melihat tidak terlalu panjang dia mendengarkan 2 jam ya. Tapi 1 jam saja ya. Jadi enak ngulang-ngulangnya kawan-kawannya, dan ya kita harus harus ikhlas lah ya kawan-kawannya, enggak apa-apa ya. Dan kalian sudah mendengar tadi bagaimana mereka ya lawak-lawakan aja. Jelas mereka mengatakan Nabi Muhammad menyempurnakan, ya kan? Ya sudah, akan mereka sangkal, tetapi kita kan video masih bisa dibuka dan diputar ya. Kawan-kawan, saya pindah room dulu khusus untuk yang YouTube-nya dan Facebook-nya. Satu-satu dulu saya pindahkan ya. Sabar ya kawan-kawan. Bawa 2